RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, sanak pandanga, kembali lagi bersama saya Faradila Arifia di program Minang Kreatif. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Dan hari ini sanak pandanga kita sudah kedatangan ya mahasiswa dan mahasiswi yang sangat cantik dan ganteng ya pastinya ya. Karena dua orang ini merupakan udah wakil satu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga wakil satu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban salamnya aja udah uni banget ya. Oke, gimana kabarnya Uda dan Uni malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Uni. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Iya. Oke, nah kita boleh perkenalan dulu nih. Mungkin boleh dari Udanya, boleh perkenalan dulu nama panjang, panggilan, jurusan dan angkatan berapa nih di Universitas Muhammadiyah. Silahkan Uda. Oke Kak, perkenalkan nama saya Khairi Ramadhani. Saya biasa dipanggil Khairi. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Saya BP 24. Nah. Oke, berarti ini masih baru juga ya? Iya, maba Kak. Oh, maba. Semester 3 sekarang berarti? Baru semester 2 baru Kak. Oh, semester 2. Oke. Nah, ini kalau untuk Khairi kampungnya di mana nih? Kalau Khairi jauh sih Kak. Khairi di Batipuh namanya, di Batipuh. Kabupaten Tanah Datar. Oh, Tanah Datar. Oke. Kalau yang di sebelahnya Uni yang cantik, boleh nih perkenalan. Masya Allah. Oke Uni, nama aku Amanda Widya Eka Putri. Biasa dipanggil Amanda. Aku dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dan aku BP 22. Gitu. Oh, 22. Iya, BP Oke. 22. Jadi sekarang semester 6. Semester 6. Kalau kampungnya di mana nih Uni? Aku dari jauh sih Un, dari Kabupaten Solok Selatan. Solok Selatan. Iya. Oke, Uda dan Uni ya. Jadi kalau awalnya nih pas kakak lihat ya, namanya kan Khairi Ramadhani, ini yang mana yang Uni? Untung dijelasin sama Ali. Karena nama Khairi Ramadhani nama cewek banget ya. Iya Kak, karena Ramadhani gitu kan. Iya. Kak, gitu. Sering nggak yang orang salah paham gitu nggak? Sering sih Kak, itu pernah kejadian Khairi waktu MTQ sih Kak. Itu karena pas pengukuran baju, dilupa mereka membuatkan itu perempuan laki-lakinya Kak. Jadi pas bajunya udah siap, udah baju perempuan aja yang Khairi terima Kak. Oke, ini panggilannya Khairi ya. Khairi Kak. Oke, Kalau Kak. panggilan akrab itu Ai. 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 Oke, Ai dan Amanda. Iya. Oke. Nah, ini awal mula ikut ajang Udaun ini kapan sih, Manda? Kalau aku sebenarnya ya Kak, dari awal kan udah Uni Duta Kampus ini udah 3 tahun ya. Nah sekarang ini adalah tahun ketiga. Nah awalnya pada tahun pertama itu Amanda jadi panitia dulu. Jadi sambil belajar, sambil melihat, jadi panitia dulu. Pada saat itu udah Ali yang lagi berkontribusi. Nah kemudian tahun kedua Amanda pengen coba nih Kak untuk Duta Kampus, tapi Amanda lagi ikut program pertukaran mahasiswa merdeka pada saat itu di Universitas Pajajaran di Jatinangor. Nah jadi nggak bisa ikut lagi dan dikasih kesempatan ya tahun ini adalah tahun terakhir pengabdian Manda juga di kampus dan juga di Duta Kampus, dan alhamdulillah kesempatan hadir, ya udah Manda coba dan alhamdulillah. Gitu. Oke, alhamdulillah ya. Kalau Iya. ini berarti beruntung juga nih udah ya Manda ya, karena tahun Iya. pertama udah alhamdulillah Iya, langsung betul. ikut. Beruntung sih. Iya, karena Prosesnya masih panjang ya. kesempatannya lebih panjang ya. Kalau misalkan nggak lulus bisa ikut lagi tahun Bisa depan. ikut lagi, betul. Oke, dan alhamdulillahnya langsung lulus ya. Alhamdulillah. One Kak. shoot ya. One One shoot. Wow, keren banget. Nah, itu gimana tuh pas awal mula kayak ngeyakinin nih, kayak udah yakin nih coba deh ikut Uda Uni ini. Kan kadang masih banyak nih yang kayak malu, kayak maju mundur Iya. ikut ajang-ajang ini kan, karena yang secure juga kan. Iya. Nah, kalau dari Uda Ai ya, itu gimana tuh awal mulanya bisa ngeyakinin, oke deh gue ikut ini nih gitu, aku ikut ini nih, gimana tuh? Ya, karena Khairi orangnya tuh suka public speaking sih Kak. Kayak tampil di depan umum, kayak di hadapan hadirin yang ramai itu kayak suatu kebanggaan bagi Khairi. Nah, kebetulan dulu Khairi pernah juga mengikuti seleksi
diskusi forum anak dulu Kak di Kota Padang Panjang, dan dulu Khairi juga pernah mengikuti genre fellowship Sumbar. Waktu itu di Padang Panjang, tuan rumahnya alhamdulillah Padang Panjang, itu Khairi masih SMP tapi udah ngikut ke dalam acara genre gitu kan Kak. Jadi kayak termotivasi pengen ikut duta genre lah gitu kan Kak. Cuman dikarenakan Khairi waktu itu nyambung sekolahnya nggak di Padang Panjang lagi Kak. Itu Khairi lanjut sekolah itu di SMK 1 Bukit Tinggi atau di STM lah gitu namanya kan Kak. Tapi kayak aneh aja anak STM ikut duta genre gitu kan Kak. Jadi nggak jadi ikut duta genre gitu kan Kak. Nah, jadi ini cerita menarik sih Kak, karena Khairi sebelum di Muhammadiyah nih Khairi udah kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, di UIN Padang. Nah, jadi kebetulan waktu itu Khairi udah kuliah setengah semester di sana, awal-awal waktu namanya di sana PBAK kan Kak. Karena melihat duta-duta itu tampil di depan gagah, terus mereka jadi wajahnya kampus lah gitu kan Kak. Dan kebetulan Khairi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini dapat jalur beasiswa KIP kuliah Kak. Nah, jadi Khairi pindah ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan di sana Khairi mendapati lagi nih Kak, melihat duta kampus lagi tampil dengan elegan di depan umum. Di sana Khairi menjadi lebih termotivasi gitu kan Kak, sehingga memutuskan di awal tahun Khairi kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk mengikuti duta kampus nih Kak gitu. Pengen jadinya wajahnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sih Kak gitu. Oke, Masya Allah. Berarti dulu sempat kuliah juga ya di UIN? Iya Kak, itu cuman setengah semester Kak. Oke, berarti di tahun yang sama daftar lagi? Iya, di tahun yang sama. Sebenarnya sih Kak, itu pendaftarannya tuh lebih dulu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sih Kak, karena menunggu waktu pengumuman dan Khairi nggak tahu lagi mau ngapain, kerja pun udah berhenti, jadi kayak cobalah daftar UIN, ternyata lulus. Dan pas lagi kuliah pengumuman keluar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di jalur KIP kuliah Kak. Jadi mutusin buat gabung ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kak gitu. Oke. Nah, kalau dari mana tadi kan udah diceritain ya, karena dari awal emang udah niat ya Manda ya. Bener. Oke, awalnya jadi panitia dulu, baru sekarang jadi finalis gitu ya. Iya, Dan alhamdulillahnya juga terpilih dari jadi wakil satu Uda Uni. Iya, betul Kak. Oke, Masya Allah. Itu gimana nih pengalamannya ya selama seleksi, mulai dari pendaftaran, karantina, sampai grand final. Boleh nih diceritain dari Manda dulu nih. Oke, sebenarnya ini lumayan kompleks juga ya Kak ceritanya, karena mau ikut ini tuh juga maju mundur juga, karena yang pertama Manda juga udah di semester grade akhir gitu ya, sudah semester atas, terus juga awalnya itu emang udah niat banget, udah dari semester 2 loh gitu, niat banget ya, dan sekarang udah ada kesempatannya, tapi kemarin sempat ragu kayak ikut nggak ya. Sebenarnya yang buat ragunya adalah Amanda itu juga pernah ikut ajang duta yang lain sebelumnya, itu ada duta genre Kabupaten Solok Selatan dulu tahun 2020, kemudian Amanda ikut juga udah uni duta wisata Kabupaten Solok Selatan tahun 2022. Nah kemudian jadi ragu nih mau ikut lagi, dan ada juga pressure dari lingkungan juga kayak ngapain sih ikut lagi, apa sih yang mau dicari ini segala macam. Tapi ada satu kalimat yang menyadarkan Amanda bahwasanya abang itu bilang kayak gini, sebenarnya dimanapun wadahnya, dimanapun tempatnya itu punya karakteristik masing-masing. Duta genre, udah uni duta wisata, dan duta kampus itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah sekarang tinggal kamu yang mau ngebawa karakteristik itu kemana, dan kamu tuh tujuan orientasi ke depannya itu apa gitu. Nah kemudian aku sadar bahwasannya aku adalah kaum intelektual, mahasiswa juga. Kemudian iya sih, aku rasa ini adalah ranah aku banget gitu, dengan aku yang memang sebagai woman, independent woman yang selalu menyuarakan independent woman, kayak menurut aku menarik sih kayaknya kalau kita memang terus untuk bergerak dan gak berhenti hanya karena pressure dari lingkungan gitu loh Kak. Jadi aku mencoba untuk meyakinkan diri aku lagi, dan kemudian coba daftar nih, ya udah coba daftar, ikutin rangkaian kegiatannya mulai dari prakarantina, kemudian kita karantina, dan sampai akhirnya grand final. Itu lumayan menguras energi ya udah akhirnya, karena prosesnya juga lumayan panjang, itu kurang lebih sebulan ya, sebulan gitu, sih Kak full. Dan
Banyak sih yang kita dapat selama, dan Amanda sendiri dapat selama mengikuti kegiatan ini. Meskipun Amanda juga pernah ikut sebelumnya, tapi kan punya karakteristik yang tadi Amanda sebutin masing-masing. Dan Amanda dapat pelajaran baru dari teman-teman yang lain juga, dan banyak belajar juga bahwasannya oh ternyata kita tuh berbeda, kita tuh punya pandangan yang berbeda terhadap sesuatu gitu. Dan di situ Amanda benar-benar dapat banyak income sih juga dari teman-teman Kak. Oke, Gitu. kalau dari Uda Ai gimana nih? Udah. Kalau perjalanan sih Kak, ini cukup unik juga karena apa ya Kak? Ini angkatan pertama loh Kak, anak teknik mengikuti Duta Kampus Universitas iya? Muhammadiyah Sumatera Barat gitu Iya, Kak. bener. Dan Oke. alhamdulillah awalnya tuh kayak masa sih banyak orang-orang di sekitar tuh bisa bilang kan Kak, masa sih anak teknik ikut duta? Nah, karena kan kita tahu aja anak teknik tuh kayak gimana lah gitu kan Kak, pandangan orang-orang kan Kak. Jadi kayak Heri tuh pengen ngerubah kayak pandangan orang tuh kayak anak teknik tuh nggak bisa apa-apa selain dia ini itu kan Kak. Jadi kayak pengen ngerubah aja gitu kan Kak. Kebetulan Heri dengan PD-nya BP24 maju ke depan gitu, sedangkan kakak-kakak di atas Kiri belum ada yang maju gitu kan Kak. Jadi kayak Kiri pengen buat perubahan lah gitu kan Kak. Jadi alhamdulillah Kiri kuatkan diri Kiri sendiri karena Kiri itu punya moto hidup sendiri loh Kak, kayak orang lain bisa, kenapa Kiri tidak bisa? Berarti Kiri pasti bisa gitu kan Kak. Jadi Kiri ngeyakinin diri sendiri buat bisa apa yang dimiliki orang lain tuh bisa Kiri dapatkan juga Kak gitu kan. Nah jadi di situ kayak mulai dari seleksi itu Kak, Kiri harus hari seleksi itu pertama kali ya Kak, Khairi itu ngejarin loh Kak dari hari seleksi sama kerja. Kebetulan hari itu Khairi dapat kerja proyek ngantar gambar, orang mulainya jam 10, sedangkan Khairi di tempat proyek masih jam 12. Jadi harus ngejarin, telepon panitia, telepon Uda Ali, sampai Khairi hari itu beli baju putih, kemeja putih lagi Kak ke pasar ngejarin buat ikut seleksi ini Kak. Kayak benar-benar niat kali lah hari itu rasanya gitu kan Kak. Dan alhamdulillah Khairi lulus ke finalis. Dan di finalis Khairi mulai ragu lagi Kak, karena pekerjaan semakin banyak juga kan Kak, kayak job-job untuk ngisi MC, ngisi kayak proyek-proyek gitu kan Kak, kayak eksterior dan interior bangunan itu kan mikirnya tuh kayak banyak kali pekerjaan, belum ikut ini lagi gitu kan Kak. Dan akhirnya nanya saran orang tua, dan orang tua bilang apa yang udah kita mulai itu selesaikan dengan baik-baik, kata orang tua kan Kak. Jadi Khairi memutuskan untuk lanjut lagi ikut pra karantina, dan akhirnya sampai di karantina Kak. Dan di karantina Khairi kayak mengetahui kayak ternyata ilmu yang kita miliki itu belum seberapa dengan orang lain, dan sebisa apapun kita pasti ada orang yang lebih bisa dari kita gitu Kak. Dan alhamdulillah Khairi dipasangkan sama Uni Amanda Kak dari awal kami karantina, dan akhirnya kami jadi udah Uni Wakil 1 itu kami dari awal berdua Kak gitu Kak. Dan alhamdulillah banyak inspirasi yang saya dapat dari Uni Amanda nih Kak gitu. Masya Allah, peres nih ya kan Uni Amanda kan. Beres nih udah. Oke, jadi kalau misalkan dari Ai memang udah niat gitu Udah ya, niat sampai gitu. bela-belain beli kemeja Iya, lagi kemeja ya ke putih pasar baru ya. lagi ke pasar Kak. Alhamdulillah semua hasilnya terbayarkan, Terbayarkan, ya, semua Kak. prosesnya ya, Ai, udah ya. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Itu pasti panjang ya, Uda dan Uni ya prosesnya. Itu kemarin ada berapa orang tuh yang ikut daftar jadi peserta? Yang daftar 50-an kan Iya, Uni. 50-an sih. Iya. Terus yang lolos sebagai finalis tuh ada top 12 ya awalnya. Top 12. Ada top 12, kemudian ya berlagalah semua 24 ya, 24 dan finalis. akhirnya terpilih 22 kalau nggak salah ya Uni, 22 Iya. sekarang ya. Masya Allah, Alhamdulillah itu Alhamdulillah. yang terbaik dari yang terbaik ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kesempatan ya udah ya. Iya. Iya, keren banget. Selagi ada kesempatan, kenapa nggak coba Iya. gitu Betul. ya. Oke. Nah kalau misalkan dari Uni Amanda nih, itu kan panjang ya Iya. pengalamannya ya, mulai dari daftar, Pra-karantina. Pra-karantina. Oke, pra karantina dulu berarti ya. Baru ada karantina lagi. Baru ya? ada karantina lagi. Oke, boleh diceritain nggak nih gimana sih suka dukanya selama proses yang sangat panjang itu ya? Boleh mungkin dari sukanya dulu nih, apa nih Uni?
Kalau dari sukanya tentu kita sama-sama ya Kak, karena kita dikasih kamar room dibagi dua kalau uninya ya itu. Dan di situ kita bisa banyak banyak interaksi, banyak komunikasi, dan terus kita bisa cerita kayak real life-nya gitu. Karena kan kalau di hadapan umum tuh emang kita harus pancarkan kayak bener-bener sikap duta, bagaimana seorang duta, yang 3B yang harus ada dalam duta itu, brand, beauty, behavior. Nah, pada saat kita udah kembali ke kamar, nah kita tuh bener-bener udah ngelepasin kayak wah panjang banget ya perjalanan kita sampai di titik ini. Terus kayak ada juga yang nangis. Terus sukanya itu kayak kita kekeluargaan gitu loh Kak, dapet, dan kita tuh saling cerita, saling terbuka. Terus gimana hari ini dari sebelumnya, perjalanan sebelumnya sampai hari ini gitu, kayak seneng karena di situ dapat feel-nya gitu. Kita memang berkompetisi gitu, kita memang saling berkompetisi, tapi kita nggak lupa bahwasanya kita ini satu keluarga gitu, karena kita udah menjadi bagian dari duta kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi kita untuk kompetisi itu hanya menunjukkan bagaimana dan layakkah kita menjadi yang terbaik dari yang baik gitu. Nah, semua kita terbaik kok, tapi pada saat itu kita merasa bahwasannya kekeluargaan inilah yang menghidupkan duta kampus ya udah, yang menghidupkan duta kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu sendiri. Itu kalau sukanya sih Kak. Nah, kalau dukanya ini banyak ya udah ceritanya. Karena banyak kan duka nih tidak suka. Sebenarnya dukanya adalah karena kan jadwalnya padat ya Kak. Kegiatannya itu benar-benar udah tertata, dan kita tuh emang harus on point gitu. Kita harus benar-benar siap untuk berhadapan dengan orang banyak di luar sana gitu. Jadi keluar kamar itu udah harus on point, harus udah rapi, harus benar-benar udah siap semuanya gitu. Harus udah pasang senyum, wajah yang mau kita lagi bad mood, banyak tugas, banyak pressure, tapi pada saat keluar kamar kita harus tampilkan dari diri kita yang terbaik gitu. Jadi dukanya adalah kita kalau seandainya mepet nih waktunya nih Kak, kita mau perolling ke acara selanjutnya. Nah, kita harus ganti kostum nih. Nah, itu bener-bener ini gedubrak gitu loh Kak. Harus cepet gitu. Dan itu tuh bener-bener duka bagi kita yang uni-uninya, karena harus ganti kostum, terus harus touch up lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi kita harus bener-bener on point. Tapi seru sih, menurut aku itu seru karena itu lucu juga ya. Tantangan juga ya. Iya, tantangan juga. Apalagi cewek ya Kak, make up lama, siap-siap juga butuh waktu yang cukup lama. Jadi di situ kita harus cepet. Kadang kita dikasih waktu 10 menit harus selesai. Waduh, ini benar-benar tantangan banget sih. Tapi seru, di situ seru. Kalau misalkan udah enak lah ya, nggak terlalu ribet ya, untuk make up aman lah ya. Aman sih ini, cuman kayak apa ya nih, dari looks kita tampil di hadapan umum tuh udah beda loh nih. Kayak Khairi kan anak teknik gitu kan Uni. Jadi kayak penampilan pergi ke kampus itu kayak nggak rapi gitu loh Uni. Boleh dikatain tren-tren sekarang tuh kayak skena gitu Uni. Oh iya. Sedangkan kita di duta itu kita dituntut untuk rapi kan Uni. Itu pun kemarin tuh sempat Khairi rambut udah mulet sampai seleher ini Uni. Kumis udah panjang, dicukur habis-habis Uni, terus ini dicukur juga Uni, supaya kayak penampilan di hadapan orang tuh kayak rapi, dan orang pun ngelihat kita tuh wah ini emang duta kampus sih gitu. Gitu. Oke. Ada lagi Unimanda suka dukanya? Mungkin pada saat latihan koreo ya udah. Nah, karena kan yang uni-uninya harus memakai heels ya, Jadi kayak kita emang harus diwajibkan memakai heels tinggi ya, udah. Jadi itu benar-benar duka banget bagi kami para uni. Karena benar-benar sakit ya, Tapi emang itu belajar kita, namanya kita juga sebagai duta, kita harus tampilkan performa yang terbaik. Balik lagi itu kepada performa terbaik, karena kita akan menjadi wajah dari kampus itu sendiri. Nah, dan sebagai duta kita akan dilihat oleh orang banyak pada saat grand final nanti. Jadi kita harus belajar pakai heels, dan itu nggak boleh selama kegiatan itu nggak boleh dibuka gitu. Bukanya itu hanya pada saat kita di kamar, pada saat istirahat doang. Jadi pada saat latihan koreo nari pun kita tetap pakai heels, dan di situ duka banget sih. Kita sering ngeluh banget sama udahnya, udah nggak kuat ini, udah nggak kuat, tahan. Nah, itu duka banget, tapi balik lagi seru sih kan. Karena kalau kita flashback lagi, ternyata banyak sih perjalanan dari sebelumnya nggak bisa pakai heels tinggi, sekarang udah mulai terbiasa meskipun masih belajar juga, itu sih On. Oke. Kalau untuk Uda Ai apa nih suka dan dukanya selama mengikuti ajang yang lumayan panjang ya Uda ya. Jadi untuk suka Khairi dulu ya Kak. Kayak Khairi itu kayak bisa ketemu sama teman-teman baru, itu kayak
gimana sih cara Khairi untuk bisa membawakan teman-teman ini, kayak kami kan dari 3 kampus nih Kak. Kampus Padang, kampus Bukit Tinggi, kampus Parambangan, dan kampus Payakumbuh nih Kak. Jadi kayak Khairi tuh mikir gimana sih cara memecah suasana biar anak-anak nih yang dari awalnya belum kenal, jadi mereka tuh bisa kenal dan bisa mereka berinteraksi gitu kan Kak. Jadi di sana tantangan tersendiri sih bagi Khairi bagaimana caranya untuk meleburkan suasana. Dan juga kayak yang seperti yang dikatakan Uni Amanda, melatih kekeluargaan kami di sana. Iya, Kadang kami rela juga nungguin uni-uni ini make up, uni-uni ini siap-siap, itu nanti sama-sama aja lah kita masuk daripada nanti kena marah satu-satu atau gimana kan Kak. Jadi Kak mutusin ya tungguin aja lah uni-uninya dulu, nanti bareng-bareng aja kita ke dalam. Jadi di sana kekompakan kita kelihatan kan Kak. Jadi untuk dukanya sih bagi Khairi tadi yang pakaian sih Kak, yang tadi ya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai terbiasa untuk memakai pakaian yang rapi di hadapan umum gitu Kak. Oke, berarti sekarang udah ke kampus udah nggak acak-acakan lagi ya? Udah nggak lagi Udah Kak. nggak lagi. Bahkan teman-teman di lokal tuh kemarin waktu balik Khairi dari Padang selesai karantina setelah grand final Kak, Seninnya tuh pergi kuliah kayak anak-anak tuh, nih kemana nih kumisnya katanya kan, ini kok rambutnya jadi pendek kayak gini katanya kan, gak kayak Khairi yang kami kenal lebih muda 4 tahun dari sebelumnya katanya gitu. Oke, ternyata ini banyak membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya. Iya banyak membawa Oke. perubahan ke lebih baik Kak gitu. Karena biasanya kalau cowok-cowok jarang memerhatikan Iya. penampilan. benar, gitu. benar. Oke. Lebih santuy kalau cowoknya. Lebih santai. Biasanya tuh Kak Khairi tuh kayak berangkat kuliah itu cuman pasang baju, kasih minyak rambut aja, itu pun minyak rambutnya tuh nggak kayak yang bisa ngatur rambut Kak, cuman melembabkan rambut aja Kak gitu kan Kak. Oke. Nanti nyampe di kampus giniin aja rambutnya gitu kan Kak. Tapi sejak ikut duta nih Kak kayak sering pakai kemeja Kak, terus celana dasar sering pakai jadinya Kak gitu kan. Rambut pun kayak buat sisir sehari-hari di dalam saku jadinya Kak gitu Kak. Beda banget. Oke. Iya, berbeda banget, Kak. Ada perubahan berarti Perubahan. ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kalau misalkan dari Uda dan Uni nih, ada nih yang mau ikut ini ya, ajang kompetisi ini, sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan gitu loh untuk pemula nih? Mungkin mulai dari Uni dulu. Yang pertama sebenarnya yang harus kita persiapkan itu adalah niat dulu sih On. Kalau kita mau ikut sesuatu itu coba niatkan yang baik untuk diri kita gitu. Dan kalau kita udah punya niat baik, insya Allah Allah pasti akan mudahkan jalannya. Tapi kalau niat kita udah buruk, kayak kita punya kepentingan atau kita punya niat yang untuk apa gitu dalam konteks negatif, nah itu pasti nanti bakal Allah juga pasti akan kasih jalan yang lain malah gitu. Jadi udah pasti niat yang baik dulu yang pertama. Terus yang kedua ya tentu pasti harus persiapkan diri itu sebaik mungkin. Kayak kita mau apply kemana sebagai duta kampus, otomatis itu adalah kaumnya ranah intelektual ya. Sudah pasti kita harus paham dengan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian kita harus paham dengan kampus kita, keadaan kampus kita tuh seperti apa yang dibutuhkan oleh kampus kita. Nah jadi kita harus punya persiapan gitu, apa yang akan kita lakukan nantinya setelah kita menjadi duta kampus, program kerja dalam bentuk program kerja nantinya gitu. Terus yang ketiga keberanian sih On. Jadi kalau kita udah prepare semuanya, tapi kalau kita nggak punya keberanian pasti semuanya nonsens gitu. Jadi kayak menurut aku sih 3 hal itu yang harus kita persiapin untuk ikut di ajang duta manapun ya On. Jadi kita menyesuaikan, tapi menurut aku 3 poin penting itu sangat perlu sih On gitu. Oke. Kalau dari Uda Ayi apa nih Uda? Kalau dari saya Kak itu tambahan aja dari Uni Amanda, yakninya percaya diri Kak. Karena kebanyakan orang nih dia mau tampil, cuman dia nggak percaya diri Kak gitu. Insecure ya. Dia insecure dia. Ini sebelumnya nih dia udah tampil baik nih gitu. Nah sedangkan kita mau tampil, kita kayak gimana nanti gitu. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Jadi kayak kita perlulah percaya diri untuk ngomong di depan, karena kita akan membawa orang ramai Kak gitu. Jadi kita sebagai duta ini kan wajah kampus. Tapi kalau kita tidak bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, itu akan susah jadinya Kak, kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri Kak gitu. Oke. Nah ini kalau dari Uni Amanda sendiri pernah ngerasain insecure nggak sih?
Kalau insecure aku pernah sih On, jujur. Apalagi kita sebagai perempuan gitu ya, banyak insecure, banyak ngeluhnya gitu. Tapi dulu aku pernah pada saat waktu sekolah ya, masih masih menjadi siswi gitu. Nah aku tuh insecure kayak ngelihat orang itu ya dapat kesempatan tuh bagus banget gitu. Dia bisa bisa apa ya, meraih impian dia tuh mulus banget. Ternyata itu kalau kita telusuri ternyata banyak prosesnya gitu. Tapi kan yang pada saat itu kita lihat insecure gitu, udah cantik, pinter, terus berprestasi gitu, dan aku insecure sama orang-orang kayak gitu. Terus aku juga balik lagi nanya ke diri aku sendiri kayak aku cuman bisa insecure emang gitu, apa aku nggak bisa, apa setidaknya kita bisa menjadi diri kita tapi dengan versi kita gitu loh, orang lain adalah sebagai motivator kita. Terus tapi aku pernah sih Kak di posisi aku pernah dibully dulu, pernah banget. Nah di situ bener-bener aku insecure karena aku kan cewek yang punya kumis tipis gitu. Aku punya kumis tipis dan dulu masih labil, namanya masih labil. Jadi aku tuh dulu pernah dibully, kayak dibilang, ini cewek tapi perawakannya kayak cowok gitu, punya kumis cewek apaan, cewek jadi-jadian gitu, pernah dibilang gitu. Dan itu bener-bener kayak menohok banget gitu loh. Jadi kayak pernah dibully juga pernah, terus pernah ngerasa insecure juga pernah gitu, kayak namanya dulu masih labil, belum kenal skincare gitu ya Kak, jadi kayak kulit juga masih belum dirawat. Nah kemudian seiring berkembangnya zaman, terus umur juga semakin meningkat dan kita juga berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Akhirnya aku mulai belajar apa yang baik bisa aku terapkan untuk diri aku. Ya udah kita upgrade diri kita jadi lebih baik gitu. Jadi kalau dibilang pernah insecure, sering sih. Mungkin sampai saat ini masih sering sih insecure Kak, kayak ngelihat kok bisa ya dia dapat kesempatan sedangkan aku yang udah berjuang dari dulu sampai sekarang tuh belum pernah dapat kesempatan sedemikian rupa gitu. Tapi ternyata kalau kita tanya ke orang yang bersangkutan, dia mungkin punya jalan proses yang panjang gitu. Kebanyakan orang tuh kan nggak pernah nanya kayak gimana sih prosesnya, gimana perjalanannya, mudah nggak, terus gimana suka dukanya. Pasti orang hanya nanya, gimana kamu udah sukses sekarang ya, udah keren, udah bagus gitu. Jarang banget orang yang nanya gimana perjalanannya, tapi orang hanya melihat gimana suksesnya. Jadi kadang aku lebih insecure sama orang yang lebih lebih banyak pengalamannya, terus yang lebih benar-benar banyak prestasinya juga dan benar-benar memotivasi aku, itu sih Kak. Oke, Masya Allah. Kalau Dai pernah gak sih insecure? Sering Kak. Oh sering juga. Sekarang cowok bodo amat gitu. Iya biasanya cowok bodo amat. Itu waktu masih di STM dulu sih Kak. Kayak Heri tuh emang dari dulu tuh ikut MTQ Kak. Oh, MTQ. okay. Dan kebetulan Khairi waktu itu mau ngikutin MTQ provinsi ke-38 di Kota Padang Panjang, tingkat provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi di sana tuh anak-anak Khairi pun ikut cabang MSQ Kak, Musabaqah Syarhil Quran. Dan Khairi alhamdulillah dipercaya menjadi pensyarah atau yang penceramahnya Kak gitu kan. Tapi kayak yang di samping-samping Khairi ini dari pesantren. Dan banyak orang yang meragukan, kok anak STM ikut MTQ sih gitu. Oh iya. Jadi kayak Khairi mikir-mikir loh Kak, emangnya kayak gimana kali sih anak STM nih gitu kan Kak. Emang apakah cap STM nih orang yang nggak tahu agama atau gimana gitu kan Kak. Jadi kayak Khairi insecure sama teman-teman nih jadinya Kak gitu. Dan akhirnya ada seorang guru datang kepada Khairi kan Kak. Dia mengatakan kita mendapatkan ilmu agama nih tidak harus dari sekolah yang berbau agama, tetapi kita bisa mendapatkan dari guru-guru terdekat kita gitu kan Kak. Nah dia juga mengatakan, Khairi pernah mengatakan kepada Ustadz kan katanya, Khairi melihat orang lain bisa itu Khairi cemburu, tetapi Khairi ingin mengejar orang tersebut katanya kan. Berarti Khairi bisa kan, cobalah kasih yang terbaik. Dan Ustadz yakin Khairi bisa katanya kan Kak. Di sana Khairi mulai termotivasi lagi ya Kak. Dan alhamdulillah Khairi dapat juara 1 sih Kak di MTQ tingkat provinsi itu Kak. Dan itu di tahun 2021 Kak. Dan alhamdulillah di tahun 2022 untuk seleksi MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah Khairi lolos juga Kak. Dan
teman-teman penggandeng Khairi pun dari pesantren, dari MAN kan Kak. Jadi kayak mereka background sekolahnya tuh dari agama gitu kan Kak. Sedangkan kita dari STM, anak-anak bandel yang biasanya dikenal dari STM kan Kak. Iya. Tapi Khairi di sana mulai pede dengan diri Khairi, kayak Khairi pengen buktiin kalau anak STM itu gak seperti apa yang dipikirkan oleh orang lain gitu kan Kak. Dan alhamdulillah di Kalimantan Selatan MTQ tingkat nasional, Khairi waktu itu masih di cabang MSQ dan menjadi syari tilawah. Mungkin belum rezeki dapat harapan 1 hari itu Kak. Itu udah keren banget ya. Benar, keren banget. Tapi Dari ini STM ya. aku keinget juga sih On dari cerita Uda Hairi, dan aku juga pernah loh di posisi Uda Hairi, insecure juga. Jadi pada tahun 2024 dulu sekitar bulan Agustus, aku ikut ajang Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Daerah, itu diadakan oleh BPSMI Sumatera Barat, dan itu tuh sebenarnya ada tingkatan nasionalnya. Cuman kita dari tingkat daerah dulu, baru kalau seandainya kita menang juara 1, kita akan berlaga di tingkat nasional. Nah pada saat itu tahun 2024 aku baru balik bulan Juli dari PMM pertukaran mahasiswa, dan bulan Agustusnya aku langsung ikut Peksimida Pekan Seni Mahasiswa Daerah, itu cabang lomba penulisan puisi. Nah jadi kenapa aku bilang insecure, jadi itu tuh semuanya yang ikut itu adalah univ-univ yang top lah ya, univ-univ top, perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Barat, dan semuanya itu adalah backgroundnya adalah dari prodi sastra, bahasa kayak gitu. Sedangkan aku kan dari prodi manajemen dan fakultasnya ekonomi. Ada pada saat itu momen jurinya, sebelum kita mulai, jurinya pernah nanya gini, kamu dari prodi apa gitu? Aku dari prodi manajemen Pak, dari fakultas ekonomi. Iya Pak. Waduh, ini dari sepanjang sejarah kayaknya baru ini sih saya menemukan dari prodi manajemen anak ekonomi masuk ke sastra gitu kan, ikut lomba penulisan puisi gitu. Iya Pak, nggak apa-apa, ini mungkin jadi sejarah juga, dan sejarah pertama juga buat saya dan kampus saya. Kemudian kebetulan di kampus UM Sumbar tuh di cabang penulisan puisi juga baru pertama kali gitu Kak ikut, dan pada saat itu hanya kontingen satu-satunya dari Sumatera Barat, hanya Manda dari cabang lomba itu gitu, dan bener-bener kayak pressure-nya tinggi banget karena dianterin juga kan sama kemahasiswaan dari kampus juga sampai sana, dan ditungguin juga sampai akhir. Jadi kayak waduh, ini bener-bener harus tampilin yang terbaik gitu, karena kita hanya satu-satunya gitu loh, sedangkan dari kontingen lain itu semua cabang lomba tuh ada gitu Kak, semua cabang lomba dari univ lain itu ada, mereka ikut, sedangkan UM Sumbar hanya satu gitu. Dan kebetulan alhamdulillah pada saat itu alhamdulillah dapat posisi kedua Kak, juara 2 di penulisan puisi. Itu sebenarnya kaget juga sih Kak, kayak wah ternyata bisa loh gitu, kayak karena udah insecure. Waduh, ini dari kampus-kampus yang backgroundnya prodinya juga udah dari sastra, dari bahasa, pasti mereka udah terstruktur, dan juga mereka pasti udah coaching dan segala macam. Sedangkan Amanda itu otodidak gitu Kak, karena kebetulan Amanda juga hobi di penulisan puisi, terus cipta juga, baca juga hobi gitu. Tapi pada situ Amanda coba untuk penulisan dulu, dan wah one shot alhamdulillah dapat kesempatan yang terbaik, tapi belum bisa bawa ke nasional karena yang dibawa ke nasional hanya posisi pertama, juara 1 aja. Tapi di posisi itu udah bangga banget sih Kak, Itu udah bisa ngelawan insecure diri pada saat itu. Insya Allah itu udah keren banget sih Manda, udah jadi juara 2, itu pertama kali ikut? Iya pertama kali ya. Oke, itu menulis puisi tentang apa tuh, masih ingat nggak? Jadi kita dikasih tema tentang sosial dan budaya gitu. Oh, Jadi kita dikasih temanya pada saat lomba langsung itu Kak, nggak dikasih tahu sebelumnya. Emang pada saat udah di ruangan, jurinya udah duduk, terus kita dikasih tahu. Ini temanya, silakan dikasih waktu sekitar 1 jam sih untuk menulis puisi itu. Oke, berarti semuanya temanya sama ya? Sama Oke, temanya. Masya Allah, keren banget. Oke, nah ini sebelum kita ke tutup ya, ke closing statement, boleh nih di-spill dulu apa sih nama sosial medianya, yang mana tahu nih pendengar kita masih penasaran juga ya, ini sekaligus membranding Manda ya. Mungkin kan nanti juga ada ini ya, story ngepost tentang kegiatan-kegiatan dari udah Uni kampus ya. Iya, betul. Oke, wah ini di-spill sosial medianya mungkin dari Uni Manda dulu. Kalau untuk user Instagram aku Amanda@Amanda_Swideput. Itu untuk user Instagram. Oke, kalau untuk Udai? Kalau untuk aku di Instagram di @rmdn_khairi dan di TikTok
Kariteng. Di spill TikToknya Ya, juga. spill TikToknya juga. Oke, nah ini nggak berasa ya, kurang lebih kita udah ngobrol nih 45 menitan ya. Iya. Seru banget. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Gak kerasa Iya. ya Kak ya. Iya. Padahal nih masih anteng banget nih. Iya, Apalagi Kak. nih Kak gitu ya. Ketagihan ya udah. Ini kayak apa sih Kak? Kayak dulu STM juga pernah di RRI Bukit Tinggi. Jadi tamu undangan siswa berprestasi Kota Bukit Tinggi hari itu Kak. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian pula di RRI 4 Padang nih Kak gitu. Oke, alhamdulillah ya. Iya Kak. Next time diundang Next lagi. time ya. diundang lagi. Iya, aman. Kita atur lagi ya kapan-kapannya. Siap Kak. Dengan cerita baru yang lebih seru. Oke, boleh nih kalau closing statement apa nih pesan dan kesannya ya khususnya untuk generasi muda Minang ya supaya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi untuk berkarya. Mungkin boleh dari Uda Ai dulu nih. Kalau dari saya itu untuk khususnya ya pemuda-pemuda atau remaja-remaja generasi muda Sumatera Barat, itu pesan saya yakninya kita boleh maju tapi jangan lupakan kultur kita sebagai orang Minangkabau. Betul. Nah, kita boleh maju, kita boleh terbuka dengan zaman, tapi jangan lupakan adat dan budaya kita. Karena landasan kita adat basandi syarak basandi kitabullah. Jangan sampai kita melaksanakan adat tetapi meninggalkan syariat dari Allah. Nah, untuk generasi muda jangan pernah takut untuk tampil. Yakinkan pada diri kita bahwasanya kita bisa untuk melangkah lebih jauh ke depannya. Mungkin segitu aja Kak. Oke, kalau dari Unimanda apa nih, Un? Oke, kalau dari aku pesannya untuk Udauni di Minangkabau ya tentunya pastinya harus terus bergerak dan berproses karena usaha itu nantinya tidak akan pernah mengkhianati hasil dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu karena kalau kita udah takut maka di situ juga kegagalan itu akan menghampiri kita. Udah pasti kalau kita nggak mencoba dan kita takut, udah pasti kita gagal. Tapi kalau kita mencoba, ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Nah, jadi pesan aku adalah terus bergerak dan berproses. Karena nantinya proses itu yang akan menjadikan diri kita lebih baik dan proses itulah yang akan menjadikan diri kita nanti sebagai apa, kita ingin menjadi apa. Nah, proses itulah yang akan menjadikan diri kita sosok yang ingin kita capai itu seperti apa gitu. Ya, namanya proses pasti ada pahit dan manis. Jadi nikmati aja proses pahit dan manis itu karena itu akan menjadi cerita untuk kita dan kita akan benar-benar menghargai diri kita bahwasannya oh, aku udah sampai di titik ini. Kita akan berada di titik kita berterima kasih sama diri kita udah mau melangkah sejauh ini, udah mau melewati proses yang luar biasa. Jadi pesan aku adalah terus bergerak. Itu sih Kak. Oke, berarti ini pesan-pesannya sangat dalam dan punya makna ya. Iya, benar. Masya Allah. Iya. Terima kasih ya atas waktunya Iya, udah Kak. Khairi dan Unimanda pada hari ini. Semoga sukses selalu ke depannya. Amin. Dan juga untuk kampusnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Iya. Semoga ke depannya semakin jaya lagi, Amin. semakin Amin. terkenal lagi ya. Amin. Melalui wajah-wajah kampus ini ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita juga bentar lagi pembukaan nih ya Kak ya, pembukaan Yeah. mahasiswa baru. Jadi buat adik-adik yang dimanapun berada, kalau mau masuk ke kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat udah dibuka ya sekarang Udah juga, dibuka boleh sekarang. numpang promosi Boleh juga dong, nih Kak. iya, iya, Udah nggak apa-apa. dibuka nih pendaftarannya. Jadi kalau bingung juga mau informasinya kemana, boleh juga japri kita di Duta Kampus Universitas Duta Kampus Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Gitu. Dan sedikit informasi ya Kak, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kita juga dikenal sebagai kampus sejuta beasiswa. Iya, Jadi bener. jangan takut dengan perkataan orang lain bahwasanya kuliah di swasta itu sangatlah mahal. Namun di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kami sudah menyediakan berbagai macam beasiswa untuk Iya, mahasiswanya. betul. Oke. Oke. Siap. Nanti kalau info lebih lanjut bisa dicek di Instagram tadi ya. Iya, benar. DM aja, gangguin aja udah dan Uni. Iya, Iya. kita welcome banget ya. Kita welcome Boleh banget, ya. malah bahagia banget kami kalau digangguin dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kampus Kak, gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya, Kak. Uni, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan sehat selalu pastinya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Sana Pandangan tadi kita sudah bersama ya dengan Uda dan Uni, ada Uda Ai dan juga Uni Amanda. Terima kasih yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Padang di 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan Sana Pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Perempat Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.